Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bisa berkumpul dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu tentunya oleh sahabat semuanya di sini. Kita bersama dalam obrolan hangat mengenai dapur ketapang ya. Ketapang itu apa? Ketahanan pangan ya. Tentu di sini, alhamdulillah saya tidak sendiri, melainkan sudah ditemani oleh pakarnya. Alhamdulillah beliau, seorang penyuluh pertanian ya, yaitu Ibu Enung yang Masya Allah sudah membersamai kita nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai ya mengenai ketahanan pangan. Baik, Ibu Nung apa kabarnya? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. sehat ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau ini luar biasa, kita sama-sama nanti ingin menggali ya tentang bagaimana nih tentang ketahanan pangan yang saat ini luar biasa ya, Bu, ya. Iya. Apa namanya, menjadi salah satu hal yang banyak dibicarakan ya, terutama ini oleh kita ini sebagai kaum ibu-ibu ya, beserta remaja putri juga, Iya. Bu, tentu di sekolah misalkan gitu ya. Kita sering membahas ini, terutama kalau kita melihat ini harga-harga di pasar itu yang semakin meroket ya, Bu, ya. Iya. Untuk, apa namanya, harga-harga pangan seperti itu. Nah, baik ya, untuk, lebih jelasnya kita ingin mendengar nih pemaparan dari Bu Nung itu, tentang ketahanan pangan ini apa sih sebenarnya, Bu, untuk ketahanan Mmm, pangan ini? oke. Iya, ketahanan pangan ini kan sangat, menarik ya gitu. Iya Kenapa? Karena ini kaitannya dengan perut gitu ya. iya, Jadi betul. kalau diistilahkan ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya. Terpenuhinya apa? Terpenuhinya pangan bagi setiap individu. Dengan apa? Tercermin dari tercukupinya gitu ya pangan. Mhm mhm. Dilihat dari apanya? Dari gizinya, dari kesehatannya, kemudian juga dari merata dan terjangkau gitu Mhm. bagi setiap masyarakat gitu. Nah, Nah kalau di ini kan di apa, di ketahanan pangan itu ada 4 pilar oh gitu ya, gitu, heeh. iya. Pilar Apa apa saja, Bu? yang harus ini, TRW jadi ada 4 pilar itu yang pertama itu ketersediaan pangannya. Berarti kan harus tersedia ya Iya agar betul. tercukupi. Kemudian juga dari akses pasar, akses pangan itu sendiri. Jadi kita harus kan ya, Mhm. apa, tersedia gitu ya Iya, di pasaran. mhm. Kemudian, eee, ada pemanfaatannya. Ini juga Mmm. pemanfaatan sih sangat luas gitu karena urusannya ini, dengan rumah tangga orang per orang gitu ya seperti itu. Kemudian juga dari stabilitas. Ini harus dijamin stabilitas tadi dari, keadaan ketersediaannya sama tadi aksesnya, kemudian juga pemanfaatannya gitu. Oh Itu iya sih. ya, Bu, ya, luar biasa ya, Bu, Iya. ya, 4 hal tersebut ya, Bu. Baik, Bu, kalau saya gini maksudnya gini, Bu, kita kan di sini, apa namanya, tidak hanya sebatas teoritis ya, Bu, ya. Iya iya. Kita juga ingin mengetahui nih, gimana sih sebenarnya gitu cerita di lapangan, Bu, untuk ketahanan pangan ini. Kemudian mungkin ada tipsnya dari Ibu gitu ya, bagi kami-kami ini sebagai ibu rumah tangga, dengan apa namanya, lahan terbatas ya, Bu, ya. Iya. Kalau apa namanya, petani itu kan memiliki lahan yang sangat luas misalkan di sawah gitu. Sementara kita kan di sini para ibu-ibu rumah tangga nih supaya nanti tercipta ketahanan pangan tersebut. Nah gimana Bu, cerita dan tipsnya mungkin, Iya, begitu Bu, tipsnya itu gimana? jadi Ya, mhm, kita harus punya, kesadaran ya dari mhm, setiap rumah itu jadikan pemanfaatan lahan karangan gitu. iya, Jadi ada yang biasa kita gaungkan tuh hatinya PKK gitu ya, hatinya. Hatinya itu singkatan itu Teh Erlin, oh gitu. halaman, asri, teratur, indah, dan nyaman. Wah luar Jadi biasa harus ya Bu, itu sehingga iya dengan iya iya, karangan dimanfaatkan itu, maka mhm, masing-masing rumah tangga mhm, menjadi produsen, oh iya, sekaligus konsumen dia oh gitu ya, iya betul sekaligus ya, konsumen yang mhm, memanfaatkan dari itu mhm. sehingga ketahanan pangan ini bisa diatasi gitu. Iya, jadi jangan hanya mengandalkan dari petani, tapi justru kita mungkin ya, Bu, ya, di sini yang harus Iya, menciptakan juga,
apa namanya, lahan pertanian di rumah gitu ya, Bu, ya? Nuhun Seperti itu ngadamel gitu. sambel bae na teh eleh nih, Heeh, mohon. angkat ka Cikurubuk gitu Mhm. meser sambel ari ongkosna sabaraha gitu. Kalau di rumah mah kan di halaman tinggal metik gitu ya Oh, iya, kemudian betul nah betul. seperti itu ya, iya. Iya, Apalagi betul sekarang ya betul Terin betul. ya, Iya dengan iya adanya iya. MBG di Iya, sekolah-sekolah tuh ya, iya, kan itu betul. benar-benar hari ini, ketahanan pangan itu menjadi Mmm. topik trending topik, Iya, bahkan betul. hari ini menjadi anggalan program dari pemerintah. Iya iya, betul Iya. Ibu. Masya Allah ya, Bu, ya. Dengan harga cabai yang semakin mahal mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi ya, Bu, ya? Iya Gitu. iya Iya, betul. baik, Bu. Kemudian ini, Bu, saya ingin tertarik sekali, Bu, ini dengan, solusi ya, Bu, ya. Kita kan tadi udah membahas nih masalahnya gitu ya, kemudian, apa itu ketahanan pangan, kemudian masalah-masalah yang kita hadapi gitu ya. Mhm. Nah, saya ingin mendapatkan tips dari Ibu sebagai solusi nih, solusi praktis, Bu, tentang, Mhm. tadi ya Ibu tadi sudah memaparkan bagaimana kalau kita membuat kebun di rumah ya, Bu, ya, begitu. Nah, barangkali di sini ada tips tanaman yang bisa kita tanam, tapi memang itu sangat dibutuhkan dan bisa ini, Bu, bertahan lama gitu ininya, apa namanya, usia tanamannya, kemudian memang sangat ini, Bu, sangat dekat gitu dengan, kita gitu, seperti itu. Iya, Kalau, barangkali mhm, biar ini, apa namanya, kita itu merasa senang ya iya, dengan hasil mhm, tanaman kita, mhm. dimulai dari yang mudah-mudah dulu Oh, gitu ya, iya yang iya iya iya. kecil-kecil dulu. Jadi kalau bisa benihnya itu didapat dari tadi dapur yang Iya harusnya, pasangan kita itu dibuang, ini bisa iya. menjadi benih gitu ya. Oh, iya. Jadi, bisa kita manfaatkan Mhm. dari sayuran daun dulu, dari sayuran Oh, daun dulu sayuran daun. misalnya yang sedikit penyakitnya tuh salada bokor, kemudian kangkung gitu ya. Oh, iya iya Bisa iya iya. kemudian bawang gitu ya, Mhm mhm gitu. mhm. Nah nanti baru naik ke, sayuran, eee, buah gitu, Oh. tomat, cabe gitu ya dan Oh, iya sebagainya gitu iya ya, iya iya iya. gitu Betul Teh betul, Lin, Bro. iya. Aduh, terima kasih banyak Ibu, Seperti Masya Allah itu. ya ini dengan tips-tipsnya ya. Mhm, Kemudian, apa namanya, MBG ya, Bu, ya, banyak sisa kan ya, Bu, ya. Apakah iya itu juga bisa mendukung ketahanan pangan gitu? Maksudnya, eee, apa, limbah MBG itu dijadikan pupuk atau gimana gitu, Bu? iya. Hari ini Mhm. 5 MBG itu banyak dimanfaatkan. Pertama bisa Mhm. menjadi pupuk organik, Oh, iya. itu jadi didaur ulang jadi Mhm. pupuk. Bisa jadi di peternakan, Oh, menjadi iya pakan iya ternak iya. karena sekarang lagi dikembangkan juga peternakan kuntara di rumah-rumah gitu ya, Iya iya seperti iya. itu. Kemudian ke ikan juga bisa, gitu, Iya. seperti itu. Jadi limbahnya Masya tidak Allah. terbuang gitu ya, Iya iya. asal nah makanya di Mhm. sekolah-sekolah disiapkan tempat ya gitu ya, untuk menampung sampahnya gitu, Iya. seperti itu. Luar biasa Ibu dengan tips-tipsnya. Terima kasih banyak Ibu, ya Allah ya ini Sama-sama Teh. sesuatu hal yang ringan ya, tetapi ini harus dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari saat ini ya. Dan sangat luar biasa tips dari Ibu. Semoga ini semuanya yang melihat ya, pemirsa semuanya ini semakin tertarik ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bunung dan bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing, Iya. ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang melihat. Baik, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Bunung mudah-mudahan nanti kita bisa kembali bertemu ya. Jangan lupa semuanya ya untuk selalu mengikuti podcast kami ya dan selalu, apa, jangan lupa juga ini like-nya, kemudian di-subscribe juga ya, Iya. eee, Terus Sherin ada Teh lilin ini. jargonnya satu lagi, Oh iya, apa Bu? "Tangan kuat, bangsa hebat." Nah itu ya, Nah, pangan kuat, bangsa bangsa hebat. hebat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin